Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu Desmai lagi teman-teman. Hari ini di video baru, dan hari ini 17 Agustus saya pakai baju merah nih ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini mau ngapain Mbak Desmai? Hari ini saya mau sharing. Saya nggak nge-review produk ya, masih sharing seperti video-video sebelumnya. Cuman yang kali ini saya mau sharingkan ini sesuatu yang seru deh, menarik banget ya. Hasil analisa saya di tentang si alat ini. Jadi ini adalah sebuah alat yang digunakan orang-orang untuk bisnis gitu ya, untuk penjualan. Nah, tapi kondisinya si alat ini sudah berbeda antara yang dulu sama yang sekarang ya. Bedanya di mana dan alat apa maksudnya? Nah, teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke? Oke ya, Mbak Desmai dari tadi ngomong alat apa sih? Gitu ya, alat ya. Jadi saya perhatiin bahwa di kondisi sekarang ini di mana-mana orang menggunakan sosial media ya. Jadi alat ini yang saya maksud adalah sosial media ya. Hampir semua orang yang berbisnis atau mencari penjualan gitu ya, itu menggunakan sosial media. Nah, saya mencoba untuk memperhatikan gitu kondisi sosial media yang dulu sama yang sekarang ini, pergeserannya kemana gitu, dan sejauh apa pergeserannya. Pergeserannya memang kalau untuk yang menggunakan sebagai penjualan atau sebagai tempat untuk berbisnis gitu ya, ini jauh sekali sih. Maksudnya hampir kalau dari 100% gitu ya, kebanyakan orang-orang ini menggunakan sosial media yang benar itu cuman sekitar 30-40%-nya aja. 60%-nya banyak digunakan untuk bisnis gitu ya, untuk mencari closingan dan segala macamnya. Sementara kalau saya perhatikan ya, karena saya kan ya pakai sosial media juga sudah lama gitu ya, udah dari dulu banget gitu. Ada kondisi dimana kondisi yang beda banget itu terjadi ketika dulu itu sosial media digunakan sebagai untuk mengaktualisasikan diri aja sih kebanyakannya, karena dulu aktivitas orang-orang itu masih bebas gitu. Kayak orang tuh nggak dibatasin dia mau pergi kemana, liburan kemana gitu kan, terus mau kayak kumpul-kumpul gitu. Jadi aktivitas orang-orang di masa-masa yang dulu ya, 3-4 tahun yang belakangan, nah itu masih bebas gitu loh. Intinya dia gunakan sosial media itu frekuensinya belum setinggi yang sekarang gitu. Nah, kalau yang sekarang ya, kondisi sekarang di masa pandemi ini kan banyak orang yang aktivitasnya, bukan banyak orang sih ya, kita semua itu aktivitasnya benar-benar terbatas ya, dengan masa PPKM yang terus diperpanjang, terus yang kemarin-kemarin tuh PSBB gitu kan. Terus juga kalaupun ada aktivitas di luar itu juga rasanya was-was gitu, khawatir. Karena saya sendiri nih ya, saya sendiri juga hampir 3 bulan terakhir saya sama sekali nggak ada ke mall, saya nggak berani ke tempat umum ya, karena bukan masalah berani nggak beraninya sih, gimana ya, menghindari gitu, menghindari kitanya sebagai pembawa atau kitanya yang terpapar. Jadi aktivitas saya benar-benar banyak di rumah. Kalaupun mau ngevlog ya dalam mobil gini doang gitu, kalaupun keluar itu ya buat ngevlog dan di dalam mobil gini aja. Nah, jadi yang saya perhatikan sosial media sekarang itu orang-orang ya, penggunanya sangat butuh entertainment ya, sangat butuh hiburan. Makanya kenapa di masa-masa sekarang ini TikTok merajai banget gitu, karena banyak di dalamnya itu video-video yang menghibur, yang entah itu dance gitu kan, terus juga entah itu yang lucu-lucuan gitu ya.
itu tuh bikin orang-orang tuh benar-benar terhibur, apalagi di kondisi yang mungkin ada yang lagi positif COVID gitu kan. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa kita itu harus lebih ngerti gitu loh, sosial media ini, orang-orang yang menggunakan sosial media dia lebih butuh kemana saat ini ya. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya ya yang teman-teman lakukan adalah benar-benar menempatkan sosial media sebagai tempat berdagang gitu. Sementara kondisinya orang-orang sangat butuh hiburan, sangat butuh entertainment, butuh interaksi yang memang antara manusia dengan manusia gitu kan. Ya, karena kejenuhan, karena kondisi-kondisi yang nggak menyenangkan ya yang dipunyai sekarang ya dalam rumah pakai kuota untuk apa? Untuk mencari hiburan. Oke, itu dari sisi user-user atau pengguna-pengguna sosial media ya kalau diperhatikan. Makanya bedanya dulu sama sekarang ya seperti itu. Nah, sekarang kita omongin dari sisi teman-teman yang menggunakan sosial media sebagai tempat berdagang atau tempat bisnis. Nah, kondisinya ya saat ini di masa-masa pandemi ya, membutuhkan income tambahan gitu, sehingga orang merasa bahwa sosial media ini tempat yang bagus banget nih ya, untuk dapetin orang yang mau beli, untuk jadikan etalase penjualan gitu kan, karena sosmed itu bener-bener kayak etalase yang sangat murah gitu. Justru malah nggak ada biayanya gitu kalau yang nggak pakai ads kan, kalau yang nggak pakai iklan ya kan bener-bener nggak ada biayanya kan, bisa terserah mau berapa kali juga, mau berapa puluh kali ngupload produk sehari nggak masalah gitu kan, dan nggak pakai uang gitu. Nah, tapi apa teman-teman merasakan bahwa semakin teman-teman melakukan itu, semakin teman-teman itu juga nggak dianggap gitu ya. Maksudnya gimana? Coba dibandingkan antara kebutuhan orang yang menggunakan sosial media sama yang teman-teman lakukan dengan benar-benar ngegaspol promosi ya kan. Yang satu ini benar-benar menjadikan sosial media itu kayak toko buat dia gitu, nggak ada interaksi, nggak ada something yang bisa menimbulkan pokoknya sesuatu yang bisa membuat orang itu tuh terhibur gitu loh, atau senang atau apa gitu, sesuatu yang bisa menyenangkan lah buat orang lain gitu loh, untuk dilihat gitu, yang kaitannya nggak ada sama penjualan, yang nggak ada kaitannya sama bisnis, nggak ada kaitannya sama produk ya kan. Seperti itu nih di satu sisi. Nah, yang satu sisi ini orang yang butuh hiburan gitu loh. Jadi makanya kenapa akhirnya merasa bahwa pakai sosmed sekarang untuk jualan kok susah ya, nggak nyangkut gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh jualan di sosmed gampang banget, sekarang tuh susah. Sampai sini teman-teman kira-kira bisa tangkap maksud saya nggak? Nah, sekarang kalau teman-teman ya, jadi saya ada bikin slide gitu ya, dan slide ini saya gunakan untuk meeting grup saya, untuk kita sama-sama evaluasi cara kerja sosial media sekarang itu gimana gitu loh, untuk kitanya itu jadi bisa lebih tepat untuk ngisi sosial media kita, terus bagaimana menghasilkan interaksi gitu loh dengan pengguna-pengguna sosial media ini. Terus juga ya beberapa hal lainnya yang nanti bisa kita gunakan untuk sedikit-sedikit memasukkan marketing gitu loh, marketing di sosial media kita. Nah, kalau saya gambarkan ya, saya nggak tahu juga kok tiba-tiba saya pintar sekali gitu ya bikin materinya. Nah, itu saya gambarkan dengan sebagai sebuah segitiga gitu ya, sebagai sebuah segitiga di mana ada unsur-unsur di dalam segitiga ini ya. Jadi teman-teman kan tahu ya segitiga tuh begini kan ya. Nah, di bagian bawah itu adalah bagian yang paling banyak gitu ya, porsiannya gitu ya. Habis itu bagian tengah dan bagian atas ya. Bagian atas kan lebih sedikit berarti. Nah, unsur-unsur yang ada di 3 garis ini ya, di 3 bagian ini, untuk yang paling bawah, yang paling besar ya, porsiannya paling banyak, di situ harusnya kita menggunakan sosial media sebagai apa? Sebagai branding dulu ya. Jadi sebagai branding dulu,
habis itu di garis tengahnya itu sebagai tempat untuk mencari jaringan atau networking. Nanti di bagian segitiga yang kecil itu baru bagian untuk selling. Tapi kondisinya ya, orang itu banyak menggunakan apa? Sosial media dipakai untuk selling dulu. Ya. Padahal selling itu porsiannya sedikit. Ya. Jadi malah selling ini ditaruh paling bawah gitu. Berharapnya tuh seperti itu. Berharap itu sosial media dipakai bener-bener untuk selling, maka hasilnya juga akan jedar meledak gitu, banyak closingannya gitu kan. Ya kalau dulu mungkin bisa teman-teman. Ya makanya tadi saya gambarkan kan kondisi sosial media dulu sama sekarang itu kenapa berbeda. Kalau kita pakainya mungkin si segitiga ini dengan selling di bawah dengan porsian yang paling besar, kalau zaman dulu mungkin bisa, tapi zaman sekarang nggak bisa ya. Dan memang harusnya hakikatnya gitu ya, sosial media itu dipakai untuk branding dulu. Jadi memperkenalkan diri kita ini siapa ya, memangnya kita ini di bisnis apa gitu, keseharian kita seperti apa ya. Jadi dengan kita ngisi sosial media kita dengan hal-hal yang sifatnya membranding diri kita, dan itu tuh menyenangkan gitu ya, di dalamnya itu ada storytellingnya ya, yang menjelaskan secara tidak langsung menjelaskan branding diri kita gitu. Nah itu tuh yang paling benar sebenarnya harusnya yang dilakukan ya. Kalau untuk promosi ya tipis aja ya, nggak bukan yang benar-benar semua seharian 24 jam sosial media kita tuh pakai promosi sih. Makanya porsian yang paling banyak apa? Branding harusnya. Nanti kalau sudah brandingnya udah bagus ya kan, udah dikenal sebagai member MCI misalnya, orang-orang udah tahu juga dia udah pakai produknya, dan orang-orang juga tahu bahwa dia pakai produknya, dia berhasil, dia merasakan banyak perubahan, dia merasakan kesehatan, yang dulunya dekil hitam misalnya sekarang itu jadi glowing karena produk MCI gitu kan. Nah setelah itu baru kita membangun networking ya. Dengan adanya tadi komposisi postingan yang sifatnya branding, itu kan ada interaksi teman-teman, di dalamnya itu ada interaksi ya. Dia mungkin komentarin, dia akhirnya senang gitu ngelihat kita, senang baca cerita kita. Maka setelah ada interaksi ini, nanti akan terbangun networking. Kita akhirnya berteman, mungkin yang tadinya cuma di Facebook komen-komenan, nanti pindah ke WhatsApp gitu kan, saling cek WA story ya kan. Akhirnya mungkin kita perlu, kalau yang orang tersebut adalah online shop misalnya, kita perlu produk yang sama dia, kita belinya sama dia gitu kan. Dan nanti mungkin one day kalau dia perlu produk kita, ya dia akan tertarik juga untuk belanja gitu, untuk beli produk MCI. Nah itu sebenarnya membangun networking. Setelah networkingnya terbangun, baru ke selling ya. Kenapa saya bisa bikin kayak gini? Karena memang itu tadi, saya analisa sosmed yang dulu sama sekarang tuh udah beda, udah nggak bisa ditempatin si selling itu yang paling utama, nggak bisa. Kondisinya orang udah jenuh banget. Jadi sampai sini kira-kira bisa dipahamin ya teman-teman. Inilah pentingnya kita melakukan riset ya. Kalau saya, jadi kan saya memang selama ini saya punya 2 Facebook gitu ya. Jadi Facebook pertama itu yang memang saya gunakan untuk promo sedikit aja gitu. Yang lainnya saya isi dengan postingan-postingan leadership gitu, atau untuk pengenalan tim saya gitu kan, atau kayak bonus tim gitu. Satu lagi sosmed saya itu yang bener-bener saya pakai, yang saya nggak dikenal sebagai siapa-siapa gitu. Maksudnya ya benar-benar orang-orang yang ada di Facebook itu tuh nggak tahu saya, dan saya berusaha untuk bisa masuk gitu ke orang-orang yang nggak pernah kenal saya ini, dan saya juga nggak kenal mereka gitu. Jadi saya pakailah Facebook itu untuk riset postingan seperti apa yang mereka suka, yang sehingga mereka mau datang untuk komen gitu. Postingan apa yang mereka itu kayak males gitu ya. Nah jadi saya akhirnya menemukan ritme gitu untuk saya bisa masuk ke mereka, tapi bener-bener soft gitu, nggak benar-benar nggak kayak
tanpa jeda promosinya gitu, atau nggak ada sama sekali, kayak nggak ada kasih hati lah di dalam postingan. Nah itu saya nggak lakukan. Jadi makanya saya bisa bikin materi karena itu hasil riset saya juga sih ya. Jadi saya walaupun leader gitu ya, walaupun leader diamond, tapi saya berusaha untuk tahu kondisi di market ini tuh sebenarnya gimana gitu. Jadi saya mencoba untuk menjadi seorang member biasa yang mau cari closingan. Nah akhirnya saya mencoba gitu loh. Oh yang ini berarti formulasinya itu seperti ini, nanti ngepostnya kayak gini, nanti menginteraksiin postingan mereka itu yang kayak gini gitu. Yang berbeda itu gimana caranya supaya dia inget sama saya. Nah gitu teman-teman. Jadi pada intinya adalah kenali ya kebutuhan sosial media sekarang. Teman-teman jangan menganggap bahwa dulu aku langsung promosi aja kok, nggak perlulah mikirin apa soal branding lah, soal networking, selling gitu ya. Hajar aja pokoknya, nanti juga ketemu sendiri rezekinya gitu ya. Karena aku dulu juga kayak gitu kok awalnya, sama saya juga dulu kayak gitu. Saya dulu juga memulainya ya dengan post produk gitu ya. Tapi itu teman-teman saya mulainya di tahun berapa? Saya mulai tahun 2016, 17, 18 itu masih masuk. Tapi udah 2020 kondisi dimana pandemi mulai terjadi. Ya pandemi mulai terjadi, ya kebutuhan sosmed orang sih belum sepadat yang sekarang di masa-masa PPKM ini. Ya jadi orang tuh sudah sekitar hampir mau 2 tahun lah ya di kondisi pandemi ini. Makanan sehari-harinya itu ya sosmed gitu, dan nggak ada pilihan lain selain itu. Makanya mereka pengen sesuatu yang lebih menyenangkan gitu, sesuatu yang lebih menginspirasi, yang memotivasi, yang sifatnya informatif gitu, yang mereka mungkin butuhkan memang saat ini ya. Dan mayoritas sih kalau yang saya perhatikan mereka sangat butuh hiburan teman-teman ya. Nah kalau teman-teman selalu mengisi dengan yang benar-benar isinya postingan, bahkan postingan itu pun hasil dari kopasan gitu, nggak banget teman-teman sekarang itu. Jadi makanya kenapa semakin banyak yang merasa bahwa kenapa ya susah ya ngepost di sosial media ya, jarang closingannya gitu. Ya itu tadi. Jadi kita sih kalau menurut saya harus bisa adaptasi juga. Jadi nggak bisa menggunakan cara-cara yang dulu atau pemikiran-pemikiran yang dulu di masa yang sekarang. Pahamin sekarang orang butuhnya apa dan kita harus seperti apa. Ingat, market bukan tentang ya bisnis ini bukan tentang kita ya, apa yang kita mau, apa yang kita suka gitu ya, bukan, atau apa yang kita targetkan, tapi ini tentang orang-orang yang menjadi market kita. Mereka sukanya apa, mereka tidak sukanya apa, mereka butuhnya apa ya kan, dia punya masalah apa, itu yang kita cari. Oke ya teman-teman ya, panjang banget ya sharingnya, tapi pada intinya overall ya semoga teman-teman paham apa yang saya maksudkan. Jadi banyak-banyak evaluasi, banyak-banyak pahami apa yang menjadi perbedaan sosial media dulu dan sekarang, sehingga kita bisa ambil sikap harus seperti apa di sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita masih bisa tetap survive ya. Kita punya jaringan biar kita juga bisa bantu jaringan kita ya, bukan cuman kita ini karena kita leader terus kita selalu arahkan ayo happy closing gitu ya, tapi nggak dikasih tahu fenomenanya seperti apa sekarang, caranya juga seperti apa nggak dikasih tahu. Karena semua sekarang seperti teman-teman ketahui, eranya benar-benar digital sangat menguasai, terutama sosial media. Jadi penggunaan sosial media yang tidak tepat juga tidak akan menghasilkan apapun ya. Jadi sekali lagi sebagai seorang leader tetap harus bisa memperhatikan bagaimana cara untuk membantu member kita supaya lebih bisa survive gitu, nggak asal suruh aja. Nah itu sih yang saya lakukan. Oke deh, sampai sini aja video sharingnya. Desmai pamit dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nungguin gitu ya YouTube channelnya. Semoga dapat manfaatnya. Sekali lagi, kalau menurut teman-teman ini nggak works apa yang saya bicarakan, karena teman-teman merasa semuanya baik-baik aja walaupun cuman dengan promosi isi sosmednya, ya silahkan gitu ya. Yang jelas sih saya sudah mencoba untuk analisa, dan sejauh ini yang saya lihat seperti itu kondisinya. Ya semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan lah.
ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, Desme pamit. Assalamualaikum.